Fix fee baru direkam supaya anda banyak ribu baca semua. Iya supaya anda dulu kalau merekam. Halo Pak Ansar. Halo. Ya Bu. Saya nanti kalau Sumki 2 kali link saya kirim karena Sum biasa saya pakai kalau. Oh iya Bu. Ustazah Azizia matikan dulu rekam ulang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari klaster 4 akan mempresentasikan materi tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri untuk membahas tentang makalah ini. Pemateri pertama saya persilahkan saudari Zakia Harun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita melanjutkan materi kita di Zoom tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama-tama kami ingin menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Materi atau bahan ajar pembelajaran merupakan suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahan ajar atau materi merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting. Artinya untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran, bahan ajar terdiri dari fakta-fakta, generalisasi, konsep, hukum atau aturan, atau sebagainya yang terkandung dalam mata pelajaran. Di samping bahan ajar pembelajaran, untuk atau komponen lain yang perlu dikembangkan pula dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional ialah kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya kegiatan belajar mengajar yang tepat, sulit bagi siswa untuk dapat memahami. Perencanaan dikemukakan oleh Cunningham bahwa perencanaan adalah penyeleksian dan menghubungkan pengetahuan akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan diperilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan datang, serta usaha untuk mencapainya. Definisi yang lainnya mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan dasar what is dengan bagaimana seharusnya, what should be, yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan, tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Selanjutnya, pengertian pembelajaran perencanaan pembelajaran PAI. Pembelajaran atau pengajaran menurut GD siswa dalam pengertian ini secara implisit
Dalam pelajaran terdapat memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit terkait macam-macam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan menurut luas jangkauan. Jenis perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Selanjutnya yang kedua, perencanaan menurut tingkatannya. Jenis perencanaan pembelajaran menurut tingkatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Dan yang terakhir yaitu perencanaan menurut waktu. Berdasarkan waktu, ada kriteria waktu. Ada 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, dan perencanaan jangka menengah. Itulah tadi sedikit materi tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan ditambahkan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya, Ibu Zakia. Selanjutnya kita ke pemateri kedua. Dengan ini kami persilakan kepada Pak Ansar. Silakan. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang pada hari ini, yakni materi perencanaan materi pembelajaran PAI. Yang ingin saya bahas adalah apa itu materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran PAI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajaran keimanan, yang berarti pelajaran ini mengajar tentang aspek kepercayaan atau keyakinan kepada peserta didik menurut ajaran agama Islam. Kemudian pengajaran akhlak adalah pengajaran tentang tingkah laku atau pembentukan jiwa, cara bersikap atau bertutur kata kepada siapapun yang dia ajak berbicara. Kemudian pengajaran keimanan, artinya yang ketiga pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Kemudian pengajaran ibadah ini seperti halnya puasa, sholat, zakat, infak, sedekah, itulah contoh ibadah-ibadah. Kemudian pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Misalnya fikih muamalah dan fikih atau hukum-hukum yang lainnya. Fikih jual beli termasuk. Kemudian materi pembelajaran PAI ada juga pengajaran Al-Quran. Inilah sangat penting juga. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran, mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengajaran sejarah Islam. Ya, karena kita ketahui bahwa pengajaran sejarah Islam ini adalah pengajaran supaya siswa dapat mengetahui sejarah-sejarah umat terdahulu, sehingga dia lebih meyakini bahwa Islam itu sudah ada pada zaman dulu, dan sehingga muncullah rasa cinta dan rasa mencintai tentang agama Islam bagi siswa, sehingga siswa perlu untuk
belajar tentang sejarah Islam. Karena tanpa sejarah kita tidak bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelum kita ada. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan, materi pembelajaran PAI. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Pak Ansar. Selanjutnya kepada peserta audiens, mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu Moderator. Ya, silakan Pak Tajuk. Bisa bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya di sini tanyakan, bagaimana kira-kira tanggapan dan solusi kita melihat di sekolah umum itu pembelajaran PAI itu kan cuma 2 jam. Tentunya materi-materi yang disampaikan itu tidak tidak maksimal. Kira-kira bagaimana solusi dari pemateri atas kendala tersebut? Kita melihat dari kelas SD sampai SMA itu cuma 2 jam per pekan. Ya, bagaimana tanggapan dari pemateri? Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Siap. Tanya, Moderator. Ya, silakan Pak Rahman. Terima kasih. Jadi singkat saja yang ingin saya kesempatan Suaranya ini. agak kecil, Pak. Ayo. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan ini, yang tentunya erat kaitannya dengan kurikulum. Berangkat dari situ, permasalahan setiap pemerintah yang ada, setiap periode pemerintah yang ada, selalu juga berganti kurikulum. Kira-kira menurut teman-teman pemateri, di mana letak kelemahan kurikulum kita sehingga selalu berubah tiap, saya kira itu Mana letak kelemahan kurikulum sehingga setiap periode kepemimpinan selalu berubah. KTSP, terus selanjutnya ada K13, dulunya juga lain. Sebelum KTSP itu kan ada kurikulum juga yang lain. Kira-kira di mana letak kelemahan kurikulum kita sehingga setiap periode kepemimpinan itu berubah juga kurikulumnya. Boleh bertanya, Moderator? terima kasih. Ya, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Moderator. Pertanyaan saya simple sekali. Ini terkait macam-macam pembelajaran. Boleh enggak lebih dispesifikkan lagi
tentang macam-macam pembelajaran itu apa saja. Kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan pertama saya bacakan dulu dari Pak Tajuddin Najib. Sekarang kita berada di era yang pertemuannya hanya sekitar 2 jam per hari, mulai dari SD sampai SMA. 2 jam per hari, berarti kurang lebih sekitar 14 jam per pekan. Sedangkan biasanya kita dalam sehari itu kalau tatap muka itu bisa sampai 8 jam per hari. Jadi apa solusi dari permasalahan yang ada sekarang? Kurang lebih begitu ya Pak? Iya, kurang lebih begitu. Kalau kurang mohon dimaafkan. Moderator, saya insya Allah akan jawab pertanyaan dari Pak Tadi dan Pak Rahman. Oh iya. Untuk pertanyaan Bu Satria, Bu, sekian nanti. Mau dibacakan pertanyaannya dulu atau langsung jawab? Langsung. Oh ya, silakan Pak Ansar. Terima kasih Bu Moderator. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Tajuddin Majid tentang bagaimana solusi pembelajaran agama Islam di sekolah umum yang hanya memiliki 2 jam mata pelajaran saja, 2 jam pelajaran saja setiap kali pertemuan atau dikenal 2 kali 45 menit. Kalau berdasarkan yang kami amati di sekolah-sekolah itu yang lihat artinya mengetahui secara mendetail, tapi kalau SMP SMA itu yang pernah saya lihat memang kalau pembelajaran pendidikan agama Islam itu 2 jam, namun kalau kita pikir itu tidak cukup. Namun dalam sekolah pasti memiliki namanya ekstrakurikuler atau organisasi internal sekolah. Misalnya ekstrakurikuler BTA, baca tulis Al-Quran. Disitulah mungkin penambahan pengetahuan tentang agama, baik itu baca tulis Al-Quran pada siswa, sehingga siswa akan tertambah atau menambah wawasannya tentang membaca tulis Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada ekstrakurikuler itu ada IMTAK, iman dan takwa. Jadi di situ diberi penanaman kepada siswa tentang iman yang seperti ini, bertakwa kepada Allah seperti ini. Kemudian ada juga organisasi di sekolah, misalnya di NU itu ada namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu organisasinya IPNU, dia organisasi sosial, organisasi agama juga, dia juga menambah wawasan tentang agama. Kemudian ada juga OSIS. OSIS pasti ada namanya bidang keagamaan atau koordinasi keagamaan. Jadi dia selain di sekolah, di dalam kelas belajar, pasti dia juga belajar di organisasinya. Jadi itu mungkin untuk solusi-solusi tentang ketika tidak bisa dijelaskan semua mata pelajaran di waktu itu, pada saat 2 jam saja pembelajaran, maka semua siswa itu kebijakan sekolah harus mengambil bahwa kebijakan ini harus siswa wajib mengikuti organisasi di sekolahnya, supaya siswa ini bisa baca tulis Al-Quran dan pemahaman agamanya itu lebih banyak atau lebih cerdas tentang agama Islam. Itu dari pertanyaan pertama. Kemudian kedua,
dari kurikulum, memang ini adalah dilema kita bagi di naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, bahwa setiap pergantian kementerian itu pasti kurikulum ada perubahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru harus membuat namanya kurikulum penyetaraan atau kurikulum penyederhanaan. Artinya kurikulum itu disesuaikan dengan sekolah. Jadi sekarang itu ada kurikulum penyesuaian. Jadi tidak semua kurikulum yang langsung disampaikan oleh kementerian itu langsung diterapkan sekolah, tapi kita harus mengkaji dulu kurikulum baru kita sesuaikan di sekolah. Jadi tidak semuanya di kurikulum itu harus langsung diterapkan di sekolah, tapi dikaji ulang dulu. Dan solusi yang kedua tentang kurikulum kita, kalau mau lebih bagus lagi, kurikulum yang dipakai gontor atau kurikulum muadalah. Artinya biar kurikulum pemerintah berubah, tidak berubah juga kurikulum kita di muadalah. Artinya penyederhanaan atau penyetaraan. Kurikulum KMI namanya itu Kuliatul Muslimin Al-Islamiyah. Ya, mengikuti kurikulum negara atau aturan pemerintah, pasti kita tidak selesai kurikulum diterapkan dalam 5 tahun, berubah lagi. Jadi sekolah harus pintar-pintar mengambil kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu dari saya kembali. Baik, terima kasih Ustadz Ansar. Bagaimana penanya Pak Rahman dan Pak Taji? Ya, terima kasih jawabannya, saya rasa sudah sangat jelas. Pak Rahman. Ya, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Bapak tadi. Ya, saya sangat memang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, karena ternyata di Gontor yang notabene-nya luarannya dan alumni-alumninya itu berkualitas, ternyata itu tadi tidak terlalu ambil pusing dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan Sidogiri yang tiap tahunnya mengutus santrinya, alumninya ke berbagai daerah di Indonesia. Ternyata di sana juga tidak terlalu berpatokan kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan Kementerian Agama. Mereka punya kurikulum tersendiri yang mereka sebenarnya lebih unggul daripada kita yang mengikut ini ke ini. Artinya tidak kalah dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira, terima kasih Pak Ansar jawabannya. Pak, sama saya belajar. Luar biasa Pak Ansar ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan dari Satria. Bisa dijelaskan macam-macam pembelajaran yang tadi dipaparkan oleh pemateri pertama. Dan ini kepada Ibu Zakia, saya silakan. Baiklah, kami akan menjelaskan secara detail macam-macam perencanaan pembelajaran. Macam-macam perencanaan pembelajaran itu terbagi kepada 3. Yang pertama itu perencanaan menurut luas jangkauan. Nah, jenis perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perencanaan makro. Nah, perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan itu pada tingkatan nasional. Rencana ini biasanya mengikuti rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya, perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil, dan tingkatan ini perencanaan sudah lebih bersifat rasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, dan unit-unitnya.
Selanjutnya yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional. Kekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Selanjutnya, perencanaan menurut tingkatannya. Yang pertama itu perencanaan menurut strategis. Perencanaan menurut strategis yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan, dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Selanjutnya, perencanaan manajerial. Perencanaan manajerial yaitu perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan lebih rinci dan menggunakan data statistik meskipun dalam beberapa hal masih menggunakan pertimbangan akal sehat. Selanjutnya, perencanaan operasional. Perencanaan ini lebih memusatkan pada apa yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaannya, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana manajerial. Perencanaan ini bersifat dan berfungsi memberi petunjuk konkret tentang pelaksanaan suatu proyek atau program, baik tentang aturan, prosedur, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir, perencanaan menurut waktu. Perencanaan menurut waktu berdasarkan kriteria waktu ada 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 5-25 tahun. Karena begitu panjangnya siklus perencanaannya, maka perencanaan yang panjang memuatkan rencana-rencana yang bersifat umum, global, dan belum teliti. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yaitu rencana yang mencakup antara 4-10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan pendek. Repelita tergolong jenis perencanaan jangka menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu mencakup kurun waktu 1-3 tahun dan merupakan lebaran dari perencanaan panjang dan jangka menengah. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau juga disebut perencanaan operasional di negara kita ini pada prakteknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Jadi itu tadi penjelasan yang lebih mendetail tentang macam-macam perencanaan pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Zakia. Saya kembalikan kepada penanya, Ibu Satria. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Sudah luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Zakia. Baik, mungkin baik, karena waktu di sini sudah masuk sholat isya, mungkin kita akhiri diskusi kita malam ini. Semoga, sebagai kesimpulan, perencanaan pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh setiap guru ataupun calon guru. Jadi perencanaan pembelajaran berarti pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pembelajaran, interaksi guru dengan murid tertentu yang khusus, baik yang berlangsung di dalam kelas ataupun di luar kelas. Makin baik dipikirkan, maka makin baiklah persiapan perencanaan pembelajaran itu, sehingga bisa diharapkan makin baik pula dalam pelaksanaannya. Itu kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Lupa. Arham siap-siap Ki. Materi luar biasa yang dipaparkan narasumber yang luar biasa juga.